Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mutazarul Dewantara, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 05581504. Kali ini saya ingin membahas tentang the first search atau DFS dan juga BFS ya, breadth first search dalam bahasa Java. Ini adalah tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Sebenarnya terima kasih buat tutor saya Pak Yuniansah yang memberikan pengajaran yang cukup baik ya, sangat baik. Di sini ada soal. Yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai dengan A8. Sorry, A0 sampai dengan A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lalu lakukan pencairan angka pada graf tersebut dengan DFS. Selanjutnya, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dan rinci prosesnya. Yang soal nomor kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai dengan A9. Tentukan sendiri hubungan antar node. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan BFS. Lalu di sini saya diminta untuk menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, baiklah kita langsung uh, membahas tentang DFS dan BFS ini. Di sini saya akan membahas tentang BFS ya, algoritma Breadth First Search. BFS, pengertian BFS adalah algoritma pencarian traversal pada struktur dan graf dan pohon yang bekerja dengan cara menelusuri node berdasarkan level kedalaman yang sama terlebih dahulu sebelum lanjut ke level berikutnya. BFS melakukan pencarian secara melebar, ya, bukan seperti DFS. Konsep dasar BFS yaitu node awal semua tetangga node tersebut, jadi ABC, ya, jadi semua itu bertetangga dia. Ini prinsipnya Vivo, ya, semua node semua tetangga node tersebut tetangga dari tetangga berikutnya dan seterusnya per level BFS. eh BFS sendiri menggunakan struktur data queue atau antrean. Prinsip dasarnya adalah Vivo dan ilustrasi grafnya seperti ini, seperti pohon. Lalu cara kerja BFS itu misalkan traversal dimulai dari node A0 menjadi node A8. Untuk mencari node A8, langkah 1 kunjungi A0 seperti ini. Visit A0 lalu antrian A0, registrasi node awal untuk masuk antrian. Lalu langkah 2 ambil dari A0 dari queue, cek apakah A0 sama dengan A8. Jika bukan, masukkan tetangga A0 ke queue. A1, A2, visit A0, A1, A2. Lalu queue adalah A1, A2. Langkah 3, ambil A1 dari queue. Nah, di sini cek apakah A1 sama dengan A8 atau bukan. Di sini masukkan tetangga A1 ke queue. A3, A4, visited A0 sampai dengan A4. Q-nya adalah A2, A3, dan A4. Langkah 4 di sini adalah ambil A2 dari Q. Cek apakah A2 sama dengan 8 atau bukan. Jika bukan, masukkan tetangga A2 ke Q. A5, A6. Jadi di sini masukkan tetangga A2 ke Q A5 dan A6. Visited A0 sampai dengan, jadi di sini mengunjungi A0 sampai dengan A6. Lalu antreannya ada di A3, A4, A5, dan cek apakah A3 sama dengan A8 atau bukan. Masukkan A3 ke Q. Ke Q-nya A7 dan A8. Yang divisit itu dari A0 sampai dengan A8. Lalu menjadi antrian adalah A4, A5, A6, A7, dan A8. Proses berlanjut mengeluarkan A4, A5, A6, A7 dari Q secara berurutan masing-masing akan dicek dan tetangganya jika seperti A9 akan masuk ke Q.
Langkah terakhir ambil A8 dari Q. Cek apakah A8 sama dengan 8. Ya, jika benar target tekan. Lalu proses pencarian selesai. Hasil traversal BVS atau jejak pencarian urutan node yang dievaluasi atau dikeluarkan dari Q hingga menemukan A8. A0 sampai dengan A8 seperti ini urutannya. Lalu ilustrasi BFS ya. BFS bekerja pada level pada graf di atas level 0, A0 level 1, A1, A2 level 2, A3, A4, A5, A6, lalu level 3-nya A7, A8. Struktur QBFS-nya ada di sini. Ilustrasi masukan Q saat memproses pencarian masukan A0. Seperti ini. Lalu rear, keluarkan A0, masukan A1, A2. Ini dia Q ya, sistemnya antrian ya. Lalu karakteristiknya dia adalah pendekatan melebar per level. Bantunya adalah Q atau antrian. Tekniknya literatif, transversal level demi level, cocok untuk mencari jalur terpendek atau shortest path. Seperti itu. Paragraf cocok untuk mencari jalur terpendek ya. Paragraf tidak berbobot. Oke, node titik pada graf contoh. Oke, HCC penghubungan terminal A0 A1. Oke, jadi seperti ini ya angka umumnya ya. Masukkan node awal ke Q, tandai node sebagai visit seperti ini. Cek apakah node tersebut adalah target pencarian. Jika bukan, nah, ambil node dari Q, keluarkan dari depan. Cek apakah node tersebut adalah target pencarian. Jika bukan, maka lanjut kunjungi semua tetangga node tersebut. Jadi cari terus. Masukkan tetangga tersebut ke Q dan tandai sebagai visited. Ulangi langkahnya sampai ditemukan Q yang kosong. Oke, sudah code-nya seperti ini. Oke, time complexity-nya V plus E, V sama dengan jumlah vertex tambah E sama jumlah edge atau sisi space complexity of V, karena membutuhkan memori tambahan untuk Q penyimpanan array list visited. Oke, kelebihan BFS-nya apa sih? Tidak akan terjebak dalam jalur buntu, jadi terus ya level menemukan solusi paling optimal jalur ya atau jalur terpendek shortest path jika bobot setiap sisi sama. Sangat baik untuk pencarian node yang posisinya dekat dengan root atau node awal. Kekurangannya membutuhkan memori atau space yang jauh lebih besar dibandingkan dengan DFS karena harus menyimpan semua node pada level yang sedang aktif di dalam queue. Queue bisa menjadi sangat panjang dan memakan RAM ya pada graf yang sangat lebar dan besar. Oke, jika tadi kita sudah membahas BFS, kali ini adalah algoritma DFS atau Depth First Search. Depth sendiri ini dalam ya, artinya Depth First Search atau DFS adalah algoritma pencarian atau traversal pada graf maupun pohon atau tree yang beroperasi dengan cara menelusuri satu cabang sejauh atau sedalam mungkin sebelum backtrack atau sebelum mundur untuk mengeksplor cabang lainnya. DFS melakukan pencarian secara mendalam terlebih dahulu. Jadi nyemplung dulu nih. Lalu konsep dasar DFS ini adalah dia akan mengunjungi node dengan aturan mulai dari node awal. Ya, dari awal lalu dia menelusuri salah satu tangga dari node tersebut secara terus-menerus ke bawah sampai menemukan titik buntu. Sampai nggak ada node tetangga lagi yang ditemukan. Jika sudah ketemu titik buntu, sistem akan melakukan backtrack atau mundur ke node sebelumnya. Jika mencari cabang tetangga lain yang belum dikunjungi. DFS menggunakan struktur data stack atau tumpukan dengan prinsip LIFO atau last in first out. Artinya, data yang masuk paling akhir akan diproses keluar paling pertama. Dalam pemrograman Java, DFS seringkali mengandalkan call stack dari fungsi rekursif atau memanggil dirinya sendiri. Ilustrasi graf DFS adalah sebagai berikut ini ya. A0 di sini tadi kita mulai di sini dia akan mencari sampai sini dalamnya. Ini example kita target pencarian menemukan ada 8 ada di sini ya. Oke, lalu cara kerja DFS-nya adalah mulai pencarian dari node A0 dari atas ini. Oke,
Langkah 1 kunjungan 0 sebagai tanda visit. Apakah 0 sama dengan 8? Jawabannya bukan. Lanjut lagi dari A0 yaitu A1. Ya, dari A0 dia akan lanjut ke A1, dari A1 akan lanjut ke A3, A3 akan lanjut ke A7, lalu dia akan melakukan backtrack. Seperti itu. Nah, nah seperti ini A7 apa? Setengah bukan. Setengah A7 udah mentok. Udah mentok, udah nggak ada lagi dia tetangga bawahnya. Nah, karena tidak ada tetangga lagi, sistem melakukan backtrack mundur ke angka A3. Karena A3 juga tidak punya cabang, mundur lagi ke A1. Baru dia akan melakukan depth search ke tetangga yang sebelahnya. Itu 4, apakah sama dengan 8? Jawabannya bukan, lanjut terus sampai ketemu ya. Langkah 6, kunjungi 8. Apakah 8 adalah A8? Ternyata benar. Target temukan. Oke. Proses pencarian langsung dihentikan tanpa perlu mengeksplorasi cabang 2, 5, 6. Nah, di sini sudah ketemu nih. Jadi dia tidak melakukan pencarian ke sini lagi. Ya, oke. Lalu hasil traversal DFS atau jejak pencariannya, urutan node yang dikunjungi adalah A0, A1, A3, A7, kembali ke A4, lalu mendapatkan hasil yang dicari dia. Karakteristiknya pendekatan mendalam ke satu jalur sampai mentok sampai ke bawah. Terakhir ya, struktur bantu, stack atau LIFO atau rekursi, teknik eksplorasi atau backtracking atau mundur, cocok untuk menyelesaikan teka-teki seperti labirin, mendeteksi siklus pada graf, atau mencari solusi di mana target diperkirakan ada di bagian bawah atau dalam. Terminologi penting DFS adalah backtracking, proses kembali ke node sebelumnya atau parent ketika algoritma menemui jalan buntu, node leaf kita bisa sebut juga ya, untuk mencari rute alternatif. Lalu recursive call-nya fungsi DFS yang memanggil dirinya sendiri dalam kode untuk menelusuri node dalam. Lalu pseudocode-nya sini ya. Pseudocode dasar FS-nya seperti ini. Jika node sama dengan 0 atau node sudah divisit, return false. Tandai node sebagai visit. Jika node sama dengan target, return ditemukan. Untuk setiap tetangga dari node, jika DFS tetangga target sama dengan ditemukan, maka return ditemukan. Berarti dia berhenti. Lalu kompleksitas DFS yaitu waktu O dalam kurung V tambah E, di mana V merupakan jumlah vertex atau node, E merupakan edge atau garis. Algoritma akan mengeksplorasi setiap sisi dan titik dalam skenario terburuk. Space complexity memory O kali V untuk menyimpan daftar status visit dan memory call stack saat rekursi. Kelebihannya, DFS ini lebih hemat memori, tidak boros RAM. Space complexity lebih baik dibandingkan BFS. Struktur grafnya sangat lebar. Karena DFS hanya perlu mengikat jalur tunggal yang sedang ditelusuri bawah. Sangat cepat jika target pencarian kebetulan berada di cabang sebelah kiri bawah seperti kasus pencarian 8 ini. Kekurangannya, bisa terjebak pada jalur atau cabang yang sangat dalam. Jadi kalau emang jalurnya terlalu dalam ya, dia bisa stuck atau infinite loop terus yang ulang-ulang jika tidak diberikan penanda atau penanda visit yang benar. Jika menjamin ditemukannya rute terpendek atau shortest path, jika ada rute yang lebih singkat di cabang kanan, DFS tetap akan menghabiskan waktu menelusuri cabang kiri sampai habis gitu. Jadi dia telusuri dulu ke kiri tuh, event itu data di kanan yang mungkin simple ya, nggak terlalu dalam gitu, tapi dia akan cari sebelah kiri dulu. Oke, ini perbedaan singkat antara DFS dan BFS. DFS menelusuri dalam dulu menggunakan recursion stack, tidak selalu optimal. Untuk BFS, ya dia menelusuri per level menggunakan queue ya, lebar, cocok cari jalur terpendek. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini saya gunakan online compiler ya, One Compiler. Di sini untuk BFS grafnya, oke, jumlah nodenya ada 10, adjacency, lalu constructor. Oke,
seperti ini jumlah nodenya. Lalu search dengan metode boolean ya, ini saya sudah buatkan. Oke. Oke, angkanya dari 0 sampai 9. Oke, ini pencarian BFS kita coba ya. Bentar. Oke, kita masukin nih. Apa namanya? Kita nggak usah pakai A lagi ya. Masukin aja angkanya, contohnya 5. Nah, di sini ada nih prosesnya untuk menemukan angka 5. Kita menuju start dari A0, lalu ya 1, terus ya sampai ke A5. Dan keterangannya noda 5 di nah, sampel di sini kita pakai cari 10. Nah, karena di sini sampai 9 doang ya, teman-teman ya. Maka algoritmanya seperti ini, lalu keterangannya noda A10 tidak ditemukan. Lalu ini adalah BFS, kita lanjut ke DFS. Perintahnya seperti ini, teman-teman. Oke. Strukturnya menyimpan noda yang sudah dikunjungi, private set string visit sama new hash. Sini ada penanda ditemukan, boolean false, cuma false. Oke, teman-teman bisa ikuti di sini. Oke. Ini ada metode definition-nya. Jika noda sudah dikunjungi, if visited content current. Nah, di sini nyari itu. Oke. Oke, ini datanya dari 0 sampai A9. Input pencariannya seperti ini ya. Proses DFS-nya. Oke, coba run. Oke, sini data grafnya. Kalau DFS ini kita wajib menyertakan A-nya juga ya. Contoh A3. Oke, di sini ada proses DFS. A3 itu dia menelusuri ke dari A0 ke A1 lo ketemu A3. Dan node A3 hanya ditemukan. Oke, sekarang kita coba yang lebih dalam ya. Sebelah kanan ini adalah A9. Nah, kita lihat ya. Di sini banyak nih jalurnya dari A0 ke A1, A3, A7, lalu backtrack. Dia kembali lagi ya ke A4, lalu mencari ke A8, backtrack lagi dari A8 ke A2, lalu mencari ke A5 dan mengunjungi udah terakhir nih sampai nggak ketemu lagi tetangganya dan A94. Ini lebih panjang ya prosesnya. Coba kita run lagi. Ya, ini sampel A10. Gak ada ya. Oke, dia telusuri ini semua jalur. Oke, sampai terangannya di sini adalah noda A10 tidak temukan. Seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Juga terima kasih untuk tutor saya, Pak Juniasa, sudah memberikan tutorial yang sangat baik. Eh, Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.